Salah satu hal yang paling penting teman-teman dalam perawatan atau pemulihan COVID, menjaga pikiran selalu senang, bahagia, atau tidak memikirkan pekerjaan sama sekali atau hal lain. ...21 hari bisa dibagi menjadi 3 fase. Seminggu pertama penyembuhan dari kondisi bergejala, mulai dari demam, kemudian batuk yang menyesakkan dada, tidur sulit, dan pusing. Kondisi ini sulit makan. Kondisi ini terjadi sekitar seminggu pertama, dan mulai malam pertama saya sempat dirawat di ICU dari sore sampai malam. Setelah sudah bagus, sesak napas hilang, bergeser ke kamar dan mulai lakukan karantina. Jadi seminggu pertama kondisinya seperti itu. 3 hari pertama seingat saya bahkan tidak mandi, hanya cuci muka karena kondisi lemah sekali dan mengalami gejala yang sakit tidak mengenakan. Kemudian setelah di akhir seminggu pertama mulai membaik, masuk seminggu kedua, makan mulai semakin bagus. Saya paksa, kadang makan 1 sampai dengan 3 suap, minum air putih, makan lagi, minum air putih. Yang semangatnya badan ini harus ada asupan. Obat diberikan sehari 2 kali. Selain obat dari rumah sakit, saya juga minum Lianhua. Terima kasih sahabat saya Mariadi mengirim Lianhua, dan ada beberapa suplemen lain dari beberapa teman dikirim. Seminggu kedua mulai pemulihan, dan saya juga melakukan kegiatan seperti misalnya menghirup uap minyak kayu putih dikasih air panas, terus mulai minum air 3 liter, makan putih telur, awalnya 3, kemudian menjadi 6 butir putih telur per hari, 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Dan yang paling penting, menjaga kondisi tubuh istirahat yang sangat cukup. Pada saat seminggu kedua, saya lebih banyak istirahat dan fokus kepada asupan dan pengobatan. Kemudian dilakukan swab test hari ke-14, dan ternyata hasilnya masih positif. Saya berharap itu sudah negatif, namun masih positif. Kemudian saya memutuskan untuk semakin meningkatkan perlawanan terhadap COVID. Ini tidak bisa dibiarkan, harus lebih aktif. Saya membuat jadwal harian. Pertama, bangun pagi setelah sholat, melakukan beberapa hal. Sarapan saya tambah dengan kegiatan olahraga setengah jam, supaya ada gerak badan, bugar. Kemudian saya minum jeruk nipis dan madu. Kemudian makan kurma, minum habatus sauda, kemudian suplemen. Itu aktivitas pagi sambil mulai minum air 3 liter sampai sore hari.
Kemudian saya lakukan juga senam pernapasan. Senam pernapasan ada 3 jenis, dan setiap hari tidur tengkurap dengan bawah perut dikasih bantal supaya lebih tinggi, itu kurang lebih 1 jam. Itu saya jadwalkan. Kemudian saya juga mengefektifkan cuci hidung dan gargle dengan betadine setiap hari, awalnya 2 kali menjadi 3 kali. Jadi semprot hidung, gargle betadine kurang lebih 30 detik sampai 60 detik, dan seminggu ketiga itu saya lakukan sehari 3 kali. Kemudian minum madu dicampur jeruk nipis, dicampur serai, dicampur jahe setiap sore dan malam. Hal lain semakin nambah makan, jadi kadang makan makanan yang saya suka dikirim, yang sebelumnya saya hanya banyak makan dari rumah sakit untuk menambah asupan. Kemudian hal lain saya pastikan sebelum paling lambat jam 10 itu sudah harus tidur sudah semakin normal. Dokter memberi obat, bukan obat tidur tapi yang membuat nyaman badan untuk tidur, dan makan buah-buahan, jus kiwi, jus jambu, itu saya coba efektifkan. Seminggu ketiga setelah melakukan berbagai aktivitas seperti demikian, hari ke-21 dilakukan swab test lagi pagi hari, dilakukan foto toraks, diambil darah. Tadi malam hasilnya disampaikan sudah negatif. Teman-teman, ini Dokter Agung yang merawat saya. Terima kasih banyak Dokter Agung dan teman-teman dokter di RSPAD. Seumuran selalu semangat dan ngasih masukan. Alhamdulillah, insya Allah hari ini keluar. Sekali lagi terima kasih banyak. Doa kami sekeluarga, Pak Dokter Agung dan teman-teman di sini sehat selalu, diberikan keberkahan, umur panjang, dan tetap terhindar dari COVID-19.